Dari tepian Danau Toba, kami Baligi Academy menyapa sobat-sobat satu perjuangan di tanah air dan di luar negeri ya untuk meruntuhkan tembok-tembok raksasa rekayasa dan ketidakadilan di peradilan Jessica Kumala Wongso dan peradilan lain ya yang kita tidak tahu sampai sekarang. Oke, di sini kita akan membahas seseorang ya, walaupun ia sudah almarhum ya, Bapak Profesor Roni Niti Baskara ya, di mana ia dihadirkan di persidangan tahun 2016 lalu sebagai seorang kriminolog ya, kalau tidak salah, beserta psikolog lain ya, Sarlito Wirawan dan Antonia Ratih Anjayani ya, di mana mereka dipakai ya untuk memperkuat rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi mereka bertiga ini mengamati gestur-gestur ya, kecemasan dan lain-lain dari Jessica, khususnya di kamera 7 dan kamera 9 yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Jadi mereka sebagai kayak cheerleader gitu ya, tim hore untuk semakin meyakinkan Hakim Binsar Gultom, Kisworo, dan Partahi Tulus Hutapea ya. Jadi mereka bertiga ini dipakai untuk bagaimana ini rekayasanya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini yang gerakan-gerakan itu semakin meyakinkan hakim ini gitu di persidangan. Inilah mirisnya Bapak ini ya dipakai oleh mereka untuk apa ya, untuk meyakinkan. Padahal yang mereka amati itu rekayasa dan mirisnya Bapak ini, Profesor Roni Niti Baskara ini sudah mendeteksi sebenarnya dia sudah menduga adanya rekayasa tersebut gitu. Tapi dia lanjutkan juga. Ini ada statementnya ya. Saya bukakan ini statementnya ya. Kenal sesuatu, jadi bahasa yang diperhalus barangkali kira-kira. Baik, saudara ahli tadi mengatakan melihat juga CCTV. Apakah dari keilmuan saudara ahli ini melakukan analisa atau pengamatan melalui CCTV itu dapat dibenarkan untuk bisa akhirnya melakukan suatu kesimpulan yang dapat diakui kebenarannya? Ya, saya diputarkan CCTV itu memang di Polda. Saya hanya percaya pada itu yang dikasih pada saya. Ya, nah gambar di CCTV buat saya cukup jelas. Ya. Terlepas sekalipun katakan siapapun akan merekayasa, tapi wajah-wajah dari Jessica gerak-gerik itu tidak hilang, bisa dipantau. Cuma memang gerak-gerakan yang tertutup itu tidak tahu. Saya makanya soal cyanida itu di luar kemampuan saya apakah betul. Meskipun gerakan-gerakan itu banyak sekali yang mencurigakan. Begitu Pak. Ya, itulah ya sangat disayang ada statement dia mencurigai di rekayasa ya. Dan saya periksa juga statement ini ada di keputusan Hakim Binsar Gultom ini dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Saya perhatikan kalian bisa download ya. Ah, itu di halaman berapa ini? Halaman 223 itu 223 ya. Ah, ini dia. Nah, ini ada statementnya ya, bahwa ahli diputarkan CCTV itu memang di Polda. Ahli hanya percaya pada itu. Itu yang dikasih kepada ahli. Dan gambar di CCTV buat ahli cukup jelas. Terlepas siapapun yang bilang itu rekayasa. Ada kecurigaan dia bahwa CCTV itu direkayasa. Tetapi tetap dia lanjutkan. Ini yang sayang sekali. Profesor Roni Niti Baskara ini. Kenapa Anda sebagai saintis, ilmuwan, tetap melanjutkan ini gitu loh meskipun sudah Anda duga ini ada kemungkinan direkayasa gitu loh Pak ya kan ya seharusnya sebagai kriminolog ya yang memiliki keahlian yang sensitivitas terhadap kriminalitas Anda sudah mendeteksi ini harusnya gitu loh tapi tetap saja Anda lanjutkan kan bahaya ini Pak padahal saya sudah buktikan ini Pak di kamera 7, nah ini poin 27 kan ini resolusinya saya ulangi terus sampai
supaya yang nonton ini sampai hafal ya, poin 27, 19, 20, 80, ya kamera 7 akhirnya menjadi, nah inilah nanti yang Anda analisa Profesor Roni Nitis Baskoro 16 16 sekian, 1629, 1630, 1622. Pokoknya di sini Anda analisa ini sudah direkayasa ini kamera 7 menjadi 960, 576. Sayang sekali Anda meninggalkan legasi buruk ya. Anda menganalisa dan menyimpulkan dari video yang sudah direkayasa. Padahal Anda sudah deteksi dini sebenarnya itu sudah ciri-ciri direkayasa, gambar, buram, tepi-tepinya berbayang, downscaling itu, Pak. Aduh, sayang sekali Anda meninggalkan legasi buruk ya untuk keluarga Anda ini. Nah, inilah sudah Anda deteksi nih, terlepas siapapun yang bilang itu rekayasa. Ini kan Anda harusnya sudah mendeteksi sebagai seorang kriminolog. Sebelumnya tentu Anda sudah diminta untuk menganalisa CCTV yang lain. Kenapa yang dulu-dulu tajam? Kan begitu harusnya Anda. Ya kan? Sebagai seorang kriminolog, ya kan? Nah, kemudian saya ingin menunjukkan ya, ada sih di video ini, bagaimana dia menganalisa itu, ya, menganalisa apa, coba saya cari dulu, nih. Nah, ini video dia menganalisa kamera 7 sekitar 16.20-an begitu ya, sayang sekali. Pengamatan ahli terhadap terhadap terdakwa ini, kemudian apa saja metodenya dan kesimpulannya seperti apa, ahli? Baik. Yang mulia, izinkan saya menghemat suara saya. Saya ini ada gangguan di pita suara. Kiri itu ada benjolan, tapi alhamdulillah bukan kanker. Ya, kalian bisa tonton videonya di YouTube ya, full ya. Saya skip saja sekitar ini. Nah, ini ya, kalian bisa tonton ya, langsung menganalisa kamera CCTV 7. Tidak ada ini. Dan ini adalah ada dalam literatur, dalam bukunya seorang agen FBI terkenal yang namanya Joe Navarro, yang sering bekerja sama dengan polisi membantu menuntaskan satu penyidikan. Ini salah satu contoh kecil saja dari gesture. Saya mohon maaf tadi saya belum membacakan fisionomi seksual wajahnya Jessica. Nanti pada giliran izinkan saya untuk menyampaikan itu. Ini ya, di sini adalah saat-saat tegang yang pertama. Kalau orang cemas sekali, 2 kali masih bisa kita mengerti. Kalau terus menerus, ya. Saya beri contoh. Pada waktu Bill Clinton diperiksa, ya, dan direkam oleh TV Amerika, dia marah-marah karena dituduh menyelewengkan dengan Monica Lewinsky. Kesan pertama orang terkesan, wah ini orang tidak bersalah. Menengok ke belakang sesaat, duduk ke tempat atau dekat tempat di mana Mirna nanti duduk, dalam kurung 1623 38, dan memperbaiki posisi duduknya beberapa kali. Setelah itu bergeser dan membebaskan rambut dengan kedua tangan. 1623 43. Baik. Nah, itulah ya, sekilas saja. Jadi, statementnya itu sebenarnya kenapa tidak saya lanjutkan ya, lebih baik kita lewat teks ya, yang ada di naskah keputusan dari Hakim Binsar Gultom, Kisworo dan apa namanya Partai Utapea. Anda bisa baca ini di apa namanya di keputusannya ini, dan narasinya Profesor Niti Baskara ini mirip sekali ya dengan yang ada di BAP Muhammad Nur Al-Azhar terkait kejadian itu. Coba saya lihat dulu ya, bentar. Nah, inilah apa ya namanya salinan dari BAP dia ya yang ada di naskah atau apa namanya naskah keputusan ini Pengadilan Negeri ya Jakarta Pusat saat itu ya. Di sini halaman berapa ini di naskah tersebut?
halaman 216 dan seterusnya ini. Dari CCTV 7 ya, yang sudah direkayasa 16-22-59. Nah, ini dia udah ada di sini, 16-22 ya, dalam rentang ini sudah direkayasa menjadi 960-576, kabur semua. Dia analisa itu, ya, bahwa dari CCTV pada pukul 16.22.59 WIB, Jessica duduk di paling ujung setelah mengambil sesuatu dari tas, menengok ke belakang sesaat, duduk di tempat atau ke tempat di mana Mirna nanti duduk 16.23.38 dan memperbaiki posisi duduknya beberapa kali. Setelah itu bergeser dan mengibaskan rambut dengan kedua tangannya 16.23.43 ya. Sekarang kita lihat BAP-nya Muhammad Nual Azhar ya. Nah, ini juga di naskah yang sama ya. Nah, di naskah yang sama tapi Muhammad Nual Azhar ini. Nah, ini dia. 16.22.59, di sini 16.22.58 ya. Ini persis dengan BAP-nya Muhammad Nual Azhar yang ada di naskah itu. Naskah keputusan Binsar Gultum dan kawan-kawan. Nah, inilah menunjukkan kegiatan momen aktivitas seorang perempuan duduk kembali di kursi. 16.23.39 menunjukkan kegiatan momen aktivitas seorang perempuan duduk bergeser. Ini Anda bisa baca dari naskah keputusan yang sama ya, di halaman 104 dari Muhammad Nuh Al-Azhar. Nah, ini juga. Terus 16.28.39 menunjukkan kegiatan momen paperback kombinasi biru. Ini mirip sekali ini dengan ini bergeser ya 16.23.43. Nah, ini 16.23.49 bergeser ke samping ya kan. Nah, ini 38 bergeser. Nah, duduk tempat atau ke tempat di mana Mirna nanti duduk. Setelah itu bergeser dan menggoreskan rambut. Terus kita lihat juga yang lain. Nah, ini 16.28.41 ya. Nah, ini apa namanya, dari salinan BAP-nya Profesor Nisti Baskara 16. Nah, kita lihat dengan BAP-nya Muhammad Nual Azhar 16.28.41. Nah, apa dia bilang? Jessica menggeser suatu benda atau paperback di atas meja seakan dia ingin menghalangi sesuatu ya, menggeser. Nah, ini 16.28.40 menunjukkan kegiatan momen aktivitas ya dari Muhammad Nuh ini. Tampak seorang perempuan menggeser satu paperback ke ujung meja yang terlihat sejajar. Nah, ini mirip sekali 16.30.55. Nah, terus ini juga. Nah, 16.30.55 Jessica mengambil sesuatu dari belakang benda atau paperback yang nah, terus ini 16.3 menunjukkan kegiatan seorang perempuan yang berada dengan tangan kanan mengambil sesuatu yang berada di balik paperback ya 16.30.55 dia terangkan juga ini ya, tangan 16.30.56 tangan Jessica mengambil sesuatu dari belakang benda atau paperback yang tadi dia letakkan sebelumnya. Jadi narasi apa ini Profesor Niti Baskara ini ya reiterasi lah ya dengan sedikit variasi dari BAP-nya Muhammad Nuh Al-Azhar persis gitu. Jadi bisa dipastikan ya, Roni Niti Baskara ini menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Bayangkan ya penggiringan ya, rekayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar ini di kamera 7 ini yang sudah direkayasa ini. Waduh, benar-benar menggiring semua ya, bukan saja psikolog, kriminolog, bahkan toksikolog ya, Nur Samran Subandi nanti saya tunjukkan dengan Imade Gelgel membaca timestamp dari rekayasa mereka. Itu semua itu kena apa ya, tercemar semua. Jadi bayangkanlah dampaknya. Ya kan, jadi membuat ketiga hakim ini ya mau nggak mau tergiring ya kalau saya positive thinking mereka tidak berkomplot, tergiringlah. Ya, sudah diperkuat soalnya video rekayasanya Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini sudah diperkuat oleh saksi palsu. Hani, Marlon, Nalpitupulu, dan lain-lain ya, belum saya kupas ya. Devi Segian belum saya kupas. Terus diperkuat juga dengan penyajian meyakinkan drama oleh
keenam jaksa ya, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi, Mailani Wubung, Ardhito Muwardi Haribowo, Sandi Handika ya berdrama menggunakan video CCTV rekayasa, diperkuat lagi oleh psikolog kriminolog, ya kan? Ya, Sarlito Wirawan, Niti Baskara dan Antonia Ratian Jayani diperkuat semua CCTV rekayasa tersebut. Ya yakinlah hakim itu telak 100%. Gitu keyakinan mereka. Padahal semua analisa mereka satu poinnya. Menganalisa CCTV rekayasa perbuatan manipulatif oleh si penipu, ya kedua penipu Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Bahkan video sebelumnya saya buktikan ya bahwa Hani pun sebagai saksi fakta ternyata ingatannya berdasarkan video CCTV rekayasa. Ya, jadi ya pesan saya ya kepada keluarga dari Profesor almarhum Profesor Rini Roni Niti Baskara ya, ya kalian buatlah statement minta maaf ya, minta maaf bahwa eh, orang tua kalian telah memberikan statement yang berdasarkan video CCTV yang sudah direkayasa sehingga statement ini ya secara publik terbuka bisa membukakan hati kepada para hakim yang mungkin nanti akan menyidangkan PK ya atau kepada para jaksa agung dan kepada Kapolri, bahkan Menko Polhukam untuk tergerak hatinya. Ternyata seorang profesor pun, ya, Roni Niti Baskara bisa tertipu oleh penipuan dan rekayasa manipulasi oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto sehingga statement terbuka tersebut ya statement minta maaf tersebut bisa melunakkan hati, meluruhkan hati bagi pejabat yang sekarang mendengar gitu loh. Ya, mendengar terutama Kapolri dan Jaksa Agung sehingga ini kasus bisa selesai secepatnya karena ada seorang anak manusia ini di penjara 8 tahun sampai sekarang dihukum 20 tahun penjara atas rekayasa CCTV yang dilakukan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dan diperkuat ya narasi Muhammad Nur Al-Azhar itu di dalam BAP-nya diperkuat oleh Profesor Roni Niti Baskara. Sementara sebelumnya udah dideteksi dia sebenarnya secara dini bahwa CCTV tersebut ternyata dia ada dugaan sedikit ya saat itu sebagai kriminolog ini di apa ya direkayasa padahal benar sesungguhnya di rekayasa terutama kamera 7 dan kamera 9 ya. Mudah-mudahan keluarganya Bapak Profesor Roni Niti Baskara ini mendengarlah Pak, Bapak Ibu keluarganya, berikanlah statement terbuka sehingga didengar oleh mereka bahwa inilah peradilan sesat gitu loh. Udah terjadi 8 tahun yang lalu gitu ya. Supaya ini bisa selesai nih gitu. Orang-orang yang bertanggung jawab bisa dimintai hukumannya, terutama kedua perekayasa ini ya, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto yang telah menyesatkan almarhum Profesor Niti Baskara pada saat persidangan di 2016 yang lalu ya dan lainnya-lainnya ya seperti Sarlito Wirawan, Antonia Ratian Jayani dan semua dan ahli lainnya ya Nur Samran Subandi, Imadi Gelgel ya semua sudah disesatkan oleh mereka. Oke, sekian dulu ya rekan-rekan satu perjuangan. Semoga kita kupas ini tetap kita kupas satu persatu perlahan-lahan sehingga tidak akan terjadi lagi peradilan sesat seperti ini yang menggunakan rekayasa yang barbar brutal terhadap alat bukti digital ya sehingga mereka tidak bisa lagi memakai ahli-ahli lain yang buta terhadap digital ya literasi digital seperti Profesor Roni Niti Baskara ini kan kasihan ya disesatkan akhirnya
memberikan statement yang sesat juga ya, karena video yang diamati adalah hasil rekayasa. Oke, salam dari kami ya kepada rekan-rekan dari Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!